Secangkir kopi dan gadis di sudut warung. Hujan rintik menyapa kaca depan mobil saya saat melintasi jalan sempit menuju kota. Baru saja saya menyelesaikan liputan panjang tentang kehidupan masyarakat adat di kaki Gunung Cikadut. Pikiranku tak mau diam, penuh dengan draft artikel dan kata-kata yang belum ditulis. Jam menunjukkan pukul 10 malam saat saya melihat warung kopi di pinggir jalan, dikelilingi pepohonan rindang yang mulai basah oleh embun. Warung itu tampak sederhana. Lampu kuning redup, papan nama kayu tua, dan suara radio yang samar memutar lagu lawas. Saya merasa tertarik untuk mampir minum kopi. Saya berhenti di depan warung kopi tersebut dan memarkir mobil, kemudian masuk ke dalam warung kopi. Saya disambut seorang gadis. Dengan suara lembut ia menyapa saya di balik meja. "Selamat malam." Suaranya lembut, nyaris seperti bisikan. Saya mengangguk, menatapnya cepat-cepat. Gadis itu tampak muda, mengenakan kebaya putih bersih dengan kain batik kecoklatan. Rambutnya panjang, hitam legam, disanggul sederhana. Wajahnya tenang, hampir seperti lukisan klasik. Tapi tatapannya, entah kenapa membuat saya ingin duduk dan tidak bertanya apa-apa. "Satu kopi tubruk dan pisang goreng, ya," kata saya. Gadis itu mengangguk dan berlalu ke dapur. Sambil menunggu, saya mengamati sekeliling. Warung itu tak besar, tapi penuh benda-benda antik. Radio tua, jam dinding besar yang sudah berhenti berdetak, dan foto-foto hitam putih tergantung di dinding. Salah satu foto memperlihatkan seorang wanita muda yang sangat mirip pelayan tadi, atau mungkin memang dia? Tak lama kemudian datanglah pesanan saya, kopi dan pisang goreng dalam sajian sederhana. Aroma kopi itu khas, seakan menyimpan kisah. Saya menyesapnya perlahan. "Enak, iya?" tanya si gadis. Saya mengangguk. "Iya, kayaknya ini kopi paling enak yang pernah saya minum." Gadis itu tersenyum. "Dulu, banyak orang mampir ke sini hanya untuk secangkir kopi dan cerita kecil." "Asal dari mana, Mbak?" tanya saya. Gadis itu menatap keluar jendela. "Dari sini. Aku tumbuh di warung ini. Ibuku pemilik warung ini." Saya mengangguk pelan. Ia merasa nyaman. Aneh memang, tapi nyaman. Kami ngobrol singkat tentang cuaca, tentang hutan di sekitar warung, tentang zaman dulu ketika semua terasa lebih pelan. Saat hendak membayar, saya menyelipkan beberapa lembar uang ke dalam toples kecil yang bertuliskan, "Terima kasih." "Terima kasih, Mas," ucap gadis itu dengan senyum samar. Saya menatap wajahnya sekali lagi. Ingin bertanya namanya, tapi entah kenapa tak sempat.
Langkah saya terasa ringan keluar dari warung itu. Tapi begitu saya menoleh ke belakang, warung itu menghilang. Yang tersisa hanyalah bangunan tua, setengah roboh. Jendela-jendelanya pecah, dindingnya dipenuhi lumut, dan tak ada satupun tanda kehidupan. Bahkan bau kopi pun lenyap. Saya terdiam. Napas saya tercekak. Saya berjalan mendekat, menyibak semak-semak. Di depan bangunan tua itu, hanya ada papan kayu reot bertuliskan, Warung Kopi Sekar. Karena penasaran dengan kejadian tadi malam, keesokan harinya, saya kembali ke daerah itu, ingin bertanya pada warga sekitar. Saat saya tiba di lokasi, seorang kakek di pos ronda duduk dan menatap kedatangan saya dengan tajam. Saya menghampiri si kakek dan memintanya menceritakan tentang kejadian yang saya alami semalam. Kakek itu kemudian bercerita, warung itu, gumam si kakek, udah tutup dari tahun 2005. Mbok Rini dan anaknya, Sekar, dulu yang jaga. Tapi Sekar, dia meninggal. Ditabrak truk, pas pulang beli kopi untuk warung. Orang sini masih sering lihat dia, kadang malam-malam. Katanya, dia masih nunggu pelanggan datang buat nikmati kopi buatannya. Saya bergidik lalu membuka tas, ingin mengambil notes, tapi malah saya menemukan sesuatu yang bukan milik saya. Secari kertas terlipat rapi. Dengan tangan bergetar, saya membukanya. Tulisan tangan halus tertera di sana.